Bagaimana kabarnya Mbak Rika hari ini? Baik Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Mbak Rika tahu tujuan Ibu memanggil Mbak Rika di sini? Tidak tahu Bu. Oke, kalau tidak tahu, ayo kita masuk ke ruang bimbingan konseling. Alhamdulillah dan terima kasih Ibu ucapkan karena Mbak Rika sudah bersedia hadir di ruang BK ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita lanjut kegiatan konseling individu, terlebih dahulu mari kita berdoa dulu ya Mbak Rika ya. Berdoanya mau dipimpin Mbak Rika atau Ibu? Ibu saja. Oke. Kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga apa yang kita inginkan hari ini bisa tercapai ya Mbak Rika ya. Sebelumnya Ibu mau tanya Mbak Rika, hari ini kan Mbak Rika dipanggil nih ke ruang BK. Apakah sebelumnya Mbak Rika sudah pernah dipanggil ke ruang BK? Belum Bu. Terus Mbak Rika tegang, jangan tegang ya. Di sini kita akan hanya curhat-curhatan aja Mbak Rika. Tidak ada yang serius, jadinya jangan tegang. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Kan hari ini Mbak Rika dipanggil karena akan mengikuti sesi konseling individu. Ibu akan jelaskan apa itu konseling individu. Mbak Rika sudah tahu enggak apa itu pengertian dari konseling individu? Belum Bu. Ibu jelaskan. Konseling individu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau ibu guru, ibu BK kepada konseli secara tatap muka, berarti secara langsung Mbak, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah. Ibu membantu untuk menyelesaikan masalah dan yang memiliki masalah tentunya adalah Mbak Rika ya. Bagaimana sekarang? Apakah Mbak Rika sudah bisa mengerti apa itu pengertian atau apa yang dimaksud dengan konseling individu? Alhamdulillah sekarang sudah tahu Bu. Selain pengertian, di konseling individu ini ada asas-asas tertentunya Mbak. Mbak Rika sudah pernah tahu asas-asas konseling individu? Belum Bu. Bu bacakan ya Nak. Asas-asas konseling individu antara lain, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Menjaga rahasia yang ada tanpa harus membeberkan permasalahan yang ada pada orang lain. Nah, di sini di sesi ini kerahasiaannya ditutup rapat. Di sini Mbak Rika jika bercerita dengan Ibu tentang masalah Mbak Rika, ini tidak akan dibeberkan atau orang lain tidak akan sampai tahu tentang masalah Mbak Rika. Di sini memang sudah ada asasnya Mbak Rika, kesepakatan kita. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Siswa secara terbuka mengeluarkan permasalahannya tanpa harus menutup-nutupi. Untuk bisa berjalan lancar, Mbak Rika harus terbuka tentang masalah Mbak Rika kepada Ibu. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Jika Mbak Rika tidak terbuka, kita tidak akan menemukan jawabannya Mbak, solusinya ya. Yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Siswa secara sukarela mengeluarkan permasalahannya yang dihadapinya kepada konselor. Dan yang terakhir adalah siswa menceritakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah Mbak, pentingnya keterbukaan di sini agar kita bisa mendapatkan solusi. Jadi Mbak Rika tidak usah malu karena masalah Mbak Rika di sini tidak akan Ibu beberkan, tidak akan sampai bocor kepada orang lain. Di sini
setelah sesi ini kita akan tutup rapat masalah ini. Di sini kita akan mencari solusi yang terbaik untuk Mbak Rika. Bagaimana Mbak Rika? Apa sesi konseling individu ini bisa kita lanjutkan? Iya Bu, lanjut saja. Lanjut saja. Mbak Rika sudah paham dengan pengertiannya? Paham Bu. Sudah tahu dengan asas-asasnya? Iya Bu. Jadi Mbak Rika jangan tegang, kita tenang saja di sini. Kita hanya sharing saja, ya. Baguslah kalau begitu. Tapi sebelum lanjut kita fokus dulu ya. Kita fokus konsentrasi untuk kegiatan ini agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Mbak Rika, kalau boleh tahu Mbak Rika sekarang ini apa penyebab akhir-akhir ini Mbak Rika kelihatan murung dan Ibu mendapatkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa Mbak Rika ini kurang konsentrasi di kelas. Terus Mbak Rika ini sering absen di pelajaran Bapak Ibu yang melaporkan ke Ibu, dan juga nilai Mbak Rika ini merosot. Nah, Mbak Rika yang biasanya sering mengumpulkan tugas tepat waktu, sekarang Mbak Rika lebih sering tidak mengumpulkan. Apakah ada masalah nak atau bagaimana? Bisakah Mbak Rika menceritakannya sama Ibu? Jadi begini Bu, di rumah saya ikut bekerja agar mendapatkan uang, supaya uang itu saya gunakan untuk bekal ke sekolah. Hitung-hitung saya meringankan beban orang tua. Di sekolah juga tugas yang guru berikan terlalu banyak, sehingga membuat saya merasakan kesulitan untuk mengerjakannya. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, apakah orang tua Mbak Rika tahu kalau Mbak Rika bekerja setelah pulang sekolah? Dan pekerjaan apa yang Mbak Rika maksud? Awalnya orang tua saya sudah melarang Bu, tapi saya tetap memaksa untuk bekerja di sepulang sekolah. Saya bantu-bantu bibi saya berdagang gorengan di sebelah rumah Bu. Terus kalau Mbak Rika pulang sekolah bekerja, bagaimana cara Mbak Rika mengatur waktu antara bekerja setelah pulang sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah? Saya sudah berusaha mengatur waktu saya sebisa mungkin Bu, tapi terkadang saya merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas karena sudah terlalu lelah. Apakah Mbak Rika merasa tugas yang diberikan oleh guru itu banyak? Saya merasa bahwa tugas yang guru berikan terlalu banyak Bu, dan membuat saya merasa kewalahan. Berarti di sini masalahnya Mbak Rika bekerja paruh waktu di pulang sekolah. Terus kenapa sekarang Mbak Rika agak lambat mengumpulkan tugas? Karena Mbak Rika merasa ibu dan bapak guru memberikan banyak tugas kepada Mbak Rika. Permasalahannya itu ya. Bagaimana Mbak Rika berpikir bahwa Mbak Rika dapat mengatur waktu dan memprioritaskan belajar? Saya membuat jadwal antara belajar sepulang bekerja serta memprioritaskan belajar Bu. Memprioritaskan belajar setelah bekerja. Yang pasti Mbak Rika capek dong ya. Ya Bu, terkadang saya mengurangi kegiatan yang saya sukai agar tidak terlalu lelah. Bagus. Tapi Ibu yakin Mbak Rika pasti merasa capek sepulang bantu-bantu ya di warung bibi ya. Apakah Mbak Rika selama ini Mbak Rika memiliki strategi untuk mengatasi kelelahan agar tugas-tugas yang diberikan sekolah itu tetap berjalan lancar? Maksudnya begini, Mbak Rika sekolah satu hari pulang sekolah mungkin belum dapat istirahat, langsung Mbak Rika membantu di warung bibinya. Terus pastinya jam berapa nutupnya? Malam ya? Malam. Apakah Mbak Rika selama ini memiliki strategi tertentu biar bisa tetap mengerjakan tugas-tugas sekolah? Saya berusaha beristirahat lebih awal Bu. Setelah bekerja dan selesai mengerjakan tugas sekolah, saya akan tidur lebih awal dari biasanya agar tidak capek besok ke sekolahnya Bu. Ibu tahu, pasti sekarang Mbak Rika mengalami kesulitan dalam belajar, dan Ibu insya Allah akan membantu menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar Mbak Rika. Ya Bu. Begini Mbak, menurut Ibu, orang tua Mbak Rika itu benar Mbak?
orang tua Mbak Rika itu menginginkan yang terbaik untuk Mbak Rika. Karena menurut mereka, kalau Mbak Rika bekerja sepulang sekolah, maka akan membuat waktu belajar Mbak Rika berkurang. Mereka benar sayang. Tugas seorang pelajar itu adalah belajar. Tugas seorang siswa itu adalah belajar. Dan bekerja adalah tugas dari orang tua. Jadi orang tua Mbak Rika itu benar. Mereka melarang bukan karena mereka tidak sayang dengan Mbak Rika, malah mereka sayang. Karena mereka tidak ingin waktu belajar Mbak Rika itu tersita oleh capeknya Mbak Rika membantu di warung ibunya. Ya. Intinya sekarang yang penting Mbak Rika tetap semangat. Ibu percaya Mbak Rika dapat mencapai tujuan Mbak Rika jika Mbak Rika tetap berusaha. Tapi yang pasti jangan ditinggal belajar dan sekolahnya. Iya Bu. Dan untuk tugas yang dari guru yang terlalu banyak, menurut ibu itu tugasnya mungkin nggak banyak sayang. Mungkin karena Mbak Rika pulang sekolah nggak dapat istirahat, langsung membantu bekerja, terus sampai malam seharusnya Mbak Rika sudah istirahat, tapi Mbak Rika masih mengerjakan tugas sekolah dan tidurnya kemalaman. Pagi pun bangunnya akan merasa capek karena kurangnya istirahat. Nah, jadinya Mbak Rika merasa tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru di sekolah itu banyak. Karena sampai ke sekolah Mbak Rika udah capek dan lelah. Jadinya Mbak Rika malas untuk mengerjakannya. Alhamdulillah ya, Ibu jadi senang mendengarnya. Bagaimana Mbak Rika? Sudah bisa dipahami pengertian Rika? Salah Rika. Kok ke situ Rika belum jawab alhamdulillah kan ya? Belum jawabin ya Bu. Iya Bu, bisa jadi seperti itu. Oke, alhamdulillah Ibu senang dengarnya. Mbak Rika sudah bisa mengerti penjelasan Ibu bahwa tugas seorang siswa adalah belajar nak, dan tugas seorang anak adalah mematuhi perintah kedua orang tuanya, ya. Ya Bu, saya akan berusaha mendengarkan perkataan orang tua saya, dan saya sadar bahwa di usia saya sekarang tugas saya hanya belajar dan membuat orang tua saya bangga dengan prestasi saya Bu. Syukurlah, alhamdulillah. Kalau begitu baiklah, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan terima kasih atas kesediaan Mbak Rika untuk berbagi cerita tentang apa yang Mbak Rika sudah rasakan saat ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.